Siap. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 4. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Oke, apa kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah. Sebelum itu kita cek dulu kehadirannya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Satu-satu. Gina. Dari mana? Ina kenapa? Ina sakit? Siapa lagi? Ya? Kenapa Najwa? Tanpa keterangan? Sakit. Siapa lagi? Satu orang, siapa lagi? Siapa? Itu dua orang. Oke. Semoga kita doakan teman-teman kalian yang sakit itu semoga segera sembuh. Amin. Oke. Sebelum kita belajar itu kita menyanyikan dulu salah satu lagu nasional. Berdiri semua. Berdiri. Oke, sudah siap semua. Penyanyinya harus keluar suaranya. Oke. Kita mau nyanyi lagu Garuda Pancasila. Ayo maju,
Oke, jadi setiap hari itu kita harus menyanyikan lagu nasional supaya apa? Supaya apa? Gali apa? Kenapa masih menguap? Ngantuk, begadang. Kita harus menyanyikan lagu nasional itu supaya kita selalu mengingat jasa-jasa pahlawan kita, menumbuhkan semangat nasionalisme dalam diri kita. Masih mengantuk semua kah? Masih banyak saya lihat yang menguap, begadang tadi malam. Oke, tepuk semangat dulu. Tahu aja tepuk semangat? Tepuk semangat. Oke, jangan lagi menguap-menguap nah, karena kita belajar. Hari kalian ini mau panggil saya apa? Kak Harla atau Ibu? Saya panggil kalian anak-anak atau adik-adik? Mana nyamannya kalian? Adik-adik. Kalian mau panggil saya apa? Kak Harla, oke. Kak Harla di sini mau ngajar PPKN. Sudah tahu apa yang kita mau belajarkan hari ini? Apa? Tentang tanggung jawab sebagai warga negara. Oke, sebelum kita masuk ke materi tanggung jawab sebagai warga negara, kita harus ingat kembali dulu pelajaran sebelumnya. Sebelumnya kalian belajar tentang apa? PKN. Apa yang kalian pelajari? Hak dan kewajiban. Sudah tahu bedakan apa itu hak, apa itu kewajiban? Hak itu apa? Ya. Oke, sudah tahu hak. Kewajiban apa? Sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi di sini oke, contoh dari kewajiban apa? Sama tunjuk. Contoh Dimas, apa contoh kewajiban? Apa? Tidak tahu? Apa? Apa coba? Masa tidak tahu? Contoh kewajiban. Kan kewajiban tadi sudah dijelaskan sama teman-temannya itu apa? Yang harus dilakukan. Dilaksanakan toh? Apa? Contohnya? Kewajiban di kelas lah, di sekolah apa gitu? Kewajiban piket, oke. Betul itu kewajiban, salah satu contohnya piket, mengerjakan piket. Oke. Jadi sebentar itu kita mau belajar tentang tanggung jawab. Hak dan kewajiban ini erat kaitannya dengan tanggung jawab. Oke? Oke, tadi kan kita mau belajar tentang tanggung jawab sebagai warga negara. Jadi di sini ada dua tujuan pembelajaran. Coba Nurul, baca tujuan pembelajaran yang pertama, kasih nyaring suaranya. Oke, yang poin kedua, Ajir, kasih nyaring suaranya, kasih nyaring. Disuruh kasih nyaring tambah pelan. Kasih nyaring. Dengar tidak? Tidak. Kasih nyaring. Ulang. Berdiri paling, berdiri sambil baca. Berdiri. Kasih nyaring suaranya.
Oke, silakan duduk. Makasih ya. Jadi di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Sebentar. Jadi yang pertama itu kalian itu nanti mengamati video. Di situ kalian akan menganalisis yang mana yang termasuk pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampak dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta dampak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Oke, sebentar itu kalian akan diskusi. Di situ Kak Harla mau nilai. Jadi dalam kegiatan diskusi itu harus aktif. Nah, sebentar saya mau nilai. Pada saat kalian berdiskusi, ini poin kedua. Kak Harla mau lihat bagaimana caranya kalian menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban itu. Kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Oke? Paham? Oke, semuanya perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa? Siapa yang bisa deskripsikan ini gambar apa? Nah, kenapa ini sampah? Memang ini sampah. Di mana adanya ini? MTQ. Bagus tidak? Kenapa tidak bagus? Kenapa? Ini berarti gambar sampah, penumpukan sampah. Ini karena ulahnya siapa? Siapa? Masyarakat. Kenapa masyarakat? Ya, masyarakat itu buang sampah sembarang. Berarti mereka tidak bertanggung jawab. Ini sampah yang bertumpuk karena masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Jadi, kalau sampah yang bertumpuk begini, dampaknya itu apa? Apa? Siapa yang bisa tahu? Apa dampak dari ini? Sampah. Apa? Apa? Pencemaran lingkungan. Apa lagi? Azam. Nyamuk Aedes. Ya, bisa menimbulkan penyakit demam berdarah karena nyamuk Aedes tadi toh. Pencemaran lingkungan toh bisa menimbulkan penyakit DBD. Ada lagi? Bagus tidak dipandang kalau sampah yang kotor begini? Tidak. Jadi berarti ini ulah dari manusia yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan dampak negatif. Jadi kalau misal kita tidak bertanggung jawab, tidak melakukan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh, maka akan muncul dampak negatif. Kalau misal ini bersih, berarti kita akan memperoleh manfaat. Kalau lingkungan yang bersih itu ada manfaatnya. Apa manfaatnya kalau bersih ini lingkungan? Siapa yang tahu? Apa manfaatnya? Apa? Merasa nyaman dan tidak merasa bau sampah. Ya, jadi kalau lingkungan yang bersih itu manfaatnya kita bisa nyaman, terhindar dari penyakit tadi juga. Lingkungan jadi bersih, kan? Jadi jika kita melaksanakan tanggung jawab tadi membuang sampah pada tempatnya, maka akan ada manfaatnya. Oke, paham? Paham? Jadi ini tuh tanggung jawab
masyarakat kalian. Tanggung jawabnya kalian untuk membersihkan. Kayak di kelasnya kalian. Itu tanggung jawabnya kalian untuk piket. Toh? Paham? Oke, Carla mau bentuk kelompok. Semangat jika kayaknya diam-diam deh. Kita ice breaking dulu sebelum pembagian kelompok. Oke? Soalnya kayaknya masih mengantuk semua deh. Iya, Kak. Lihat nih, yang di belakang ikut juga. Maju, maju, maju. Kenapa duduk? Sabar. Ibu kalau kabel lain tidak ada. Ini. Jadi kita tinggi proyeknya. Cuma cari settingan di laptop. Beda kabel lain. Tapi kena anu dekatnya. Oke, duduk dulu. Oke, perhatian semua. Perhatian. Jadi kita bentuk kelompok dulu. Ada 5 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nama-nama kelompok. Kelompok 1, dengarkan namanya. Kelompok 1. Rahma, Gina, Najwa, Muhajirin, Muhammad Ibnu Sabil, Muhammad Zaki, Andi, Muhammad Adelar. Rahma, Gina, catat namanya. Yang kelompok 1 langsung pisahkan diri di sini. Rahma, Gina, Najwa, Muhajirin, Ibnu Sabil, Zaki, Adelar. Langsung pisahkan diri kelompok 1. Cepat. Kelompok 2, Mutmainnah. Langsung di sini. Mutmainnah, Nurul, Wildan, Afika, Iqbal, Raja, Abdurrahman Naufal. Kenapa? Oke, tenang. Kelompok 3, Gali, Nova Lisa Putri, Divan, Yusuf, Nur Filsafalillah, Deka, sama Ahdan. Oke, sudah. Kelompok 4, Syawal, Afika, Asrianti, Reski, Raifan, Aksan, Muhammad Aksa, Dimas. Kelompok 4. Kelompok 5, Safar, Restu, Rizda, Wahyudin, Azam, Bira, Alifa. Ya, biar. Oke, langsung bentuk kelompok. Silakan.
kalian. Sebentar saya jelaskan bagaimana caranya. Jangan ribet nah. Dua. Udah. Oke, perhatian. Silakan tulis nama kelompoknya, kelompok berapa, anggotanya siapa, tanggal berapa, kelas berapa, oke? Di sini juga supaya bagi belajar. Oke, dibuka semua supaya kalian paham bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya. Sebentar dijawab. Saya jelaskan dulu, oke? Perhatian. Ini yang pertama, contoh pelaksanaan tanggung jawab. Jadi, ini sudah ada satu contoh. Kalian sisa tambahkan beberapa contoh lagi, contoh pelaksanaan tanggung jawab. Materinya dibaca. Gunanya Kak Harla kasih materi itu untuk dibaca. Saya lihat itu minggu lalu itu ada materinya tapi tidak ada yang baca. Jadi gunanya ini materi untuk referensinya kalian menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Oke? Ini pelaksanaan tanggung jawab sama dampak. Berarti ada pelaksanaan, ada dampaknya. Pelaksanaannya membayar pajak. Ini dampak positifnya bukan dampak negatif. Membayar pajak berarti dampak positifnya berlangsungnya pembangunan bangsa. Paham? Jadi apa contoh pelaksanaan tanggung jawabnya, apa dampak positifnya? Paham? Yang terakhir, ini ada kasus, kalian jawab, ini ada 3 pertanyaan. Setelah itu, ini dibaca, semua jawabannya ada dalam teks. Paham? Jangan dulu dijawab kita mau lihat tayangan video, terus Carla jelaskan tentang materinya dulu. Oke? Bisa nyaring suaranya. Semuanya dengarkan temannya. Perhatian. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan Sebentar suaranya, Dek. tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oke, perhatian. Jadi, lihat materinya. Tanggung jawab merupakan sama-sama. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga sama-sama baca materinya. Perwujudan kesadaran dan kewajiban. Setiap orang memiliki tanggung jawab. Setiap orang itu memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Perhatian, kelompok 2. Kenapa ribut sekali? Lihat materinya sama-sama. Setiap orang itu memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Tanggung jawab dilakukan atau dilaksanakan dengan sepenuh hati. Jadi tanggung jawab itu dilaksanakan dengan sepenuh hati, bukan karena paksaan. Paham? Oke, jadi tanggung jawab ini memiliki keterkaitan yang erat dengan hak dan
kewajiban. Seperti Kak Harla jelaskan di awal tadi, saling berkaitan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Oke, contohnya, salah satu contoh dari sikap dan perilaku yang mencerminkan perwujudan tanggung jawab. Yang pertama itu menggunakan produk-produk dalam negeri. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia harus mencintai produk-produk dalam negeri. Jadi, dengan baca materinya, lihat. Produk-produk dalam negeri itu merupakan hasil karya anak bangsa. Biasa pernah lihat iklan toh? Iklan cintailah produk-produk Indonesia. Jadi kita itu harus mencintai produk Indonesia. Jangan lebih pilih produk dari luar. Kalau bukan kita sebagai warga negara Indonesia yang membeli produk dalam negeri, siapa lagi? Jadi kita tuh yang harus kembangkan produk-produk kita. Kita kembangkan untuk bisa dibawa keluar negeri. Oke. Setelah itu ada dampak. Jadi perhatian, seperti yang Kak Harla jelaskan tadi, dampak pelaksanaan tanggung jawab itu ada dampak positif, ada dampak negatif. Jadi, di sini contohnya itu membayar pajak. Pajak ini merupakan apa? Hak atau kewajiban? Kewajiban. Jadi, dengan kita membayar pajak sebagai kewajiban kita, maka akan ada dampak positifnya atau dampak negatifnya. Membayar pajak. Dampak positif. Apa dampak positifnya? Membangun bangsa. Membangun jalan, bisa. Membangun infrastruktur, toh? Masjid, boleh. Untuk daerah, sekolah, apalagi? Fasilitas. Jadi itu dampak positif. Sehingga manfaatnya, kaitannya tadi dengan manfaat. Jadi jika kita membayar pajak, itu kan merupakan kewajiban kita. Kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ada dampak positif, manfaatnya kita peroleh seperti tadi. Kita bisa menikmati fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah. Oke? Paham? Paham tidak? Oke. Silakan. Jadi itu materinya kembali dibaca. Silakan jawab LKPD-nya. Diskusikan. Nah, cepat dijawab, nah. Iya. Satu orang tulis itu. Langsung ke sini. Nah, lihat materinya. Ya. Apa? Oke, perhatian. Jadi Kak Harla itu akan nilai Kak Harla itu akan nilai per individu. Jadi ketika kalian diskusi, Kak Harla mau jalan-jalan, mau lihat kalian, oh siapa sih yang aktif, siapa sih yang tidak. Jadi jangan main-main. Kak Harla nilai ya. Jadi siapa yang aktif di kelompoknya, siapa yang mengemukakan pendapatnya dengan berani, bicaranya jelas, karena nilai semua, oke? Jadi harus aktif di kelompoknya. Silakan kerjakan. Silakan. Satu orang tulis namanya, yang lain sama-sama jawab. Perhatikan materinya. Semua di materi itu satu. Tapi boleh sih sambil nulis dua-dua toh. Satunya tuh tulis nama ini lengkap yang mau dikumpul nanti. Jadi dia Iya, bisa nih Kak. Jawab langsung latihan diskusi karena waktunya sedikit. Kepada negara dan kau dengan merasa ikhlas. Jawab cepat Nade. Sampai
Kenapa? Main HP? Simpan HP. Kenapa main HP? Simpan HP. Siapa namanya, Dek? Siapa namanya? Lagi. Siapa pina mata Dira? Siapa nama tak? Nur Alfia. Sanilena keaktifannya kalian. Nama panjang. Jangan. Jawabnya cepat, waktunya terbatas. Sambil saya lihat. Jangan diam-diam nah, nilai keaktifannya kalian. Iya. Kenapa belum dijawab? Bagi-bagi. Lihat. Sebagian jawab ini, sebagian jawab ini, sebagian jawab ini di belakang. Kira satu saja yang dikerjakan. Iya, tapi kan jawab di situ boleh. Toh? Ini, jawab ini berdua supaya cepat waktunya toh. Ini. Enggak, diskusi. Cepat. Ini materinya lihat di sini. Toh? Sama-sama. Dibaca dulu, dipahami apa, kalau ada yang tidak dipaham apa. Oh, bisa Ji? Paham toh? Enggak boleh tuh, harus aktif dalam diskusi. Oke? Apa? Kenapa belum dijawab? Iya, dari tadi suruh. Allah Akbar. Waktunya sisa sedikit nah. Istirahat. Iya. Jawab cepat. Itu materinya ada di situ. Bagi. Jadi ada yang jawab ini, ada yang jawab ini. Oh? Ya. Sanilai keaktifannya kalian. Saya perhatikan keaktifannya kalian. Jangan main-main. Silakan dijawab, dibagi. Mana kan ini Tabe? Iya. Kalian bagi supaya cepat. Ada yang jawab ini, ada yang jawab ini di belakang. Jadi supaya aktif semua, supaya waktunya sedikit, jadi harus cepat. Oh? Tadi ini lihat. Kaharla bilang, sebagian jawab yang tadi ini. Yang dari sini. Apa namanya? Sri. Asri. Oke. Ini toh, buku bagi itu, terus ini lagi dibaca baru langsung jawab di sininya. Nama mengerja. Kenapa? Di sini pahami. Mana lagi satu LKPD? Ya, supaya cepat toh. Kan satu yang dikumpul. Ini jadi tuh sebagian jawab itu, sebagian jawab ini. Jangan terlena. Sama waktu. Dari tadi mereka Jimmy di daerah. Oke lah, itu kalian diskusi nilai keaktifannya kalian. Jadi kalau ada yang diam-diam berarti tidak aktif toh. Ini 2 orang ya. Pokoknya setelah Mereka tidak diam-diam gitu. diskusi belajar sama-sama, jawab sama-sama. Kalau ada yang tidak dipahami, diskusikan apa, ditanyakan sama Carla apa. Apa itu? Boleh kan? Boleh kan? Betul? Coba lihat situ. Toh materinya toh. Jangan nih, satu dikumpul. Itu tadi yang paling belakang buka.
Jadi kan sebagian sudah jawab ini, nah sebagian jawab itu supaya waktunya nanti habis waktu kalian tidak selesai. Di sini deh materinya dibaca di sini. Tapi boleh ini. Apa itu? Yang ini. Kalau udah selesai sudah pagi kolom Contoh pelaksanaan. Iya boleh. Apalagi contoh lainnya? ini di lingkungan dunia masyarakat ya, atau boleh lingkungan sekolah juga. Ini itu di sini ada semua di sini deh. Baca di sini. Ini bacanya contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan perwujudan tanggung jawab. Berarti memahami dan mengamalkan Pancasila. Atau mana nih tadi? Ini salah satunya. Jadi apa lagi yang lainnya? Sisa lengkapi. Boleh. Enggak, dijawab bisa. Masa dibaca dulu pertanyaannya baru dijawab di situ. Langsung jawab situ. Nomor 1 apa? Langsung. Baca dulu itunya. Itu nomor 1, nomor 2. Sama-sama Revan baca. Kenapa kalian diam-diam begitu? Siapa yang mau jawab kak? Siapa yang mau jawab? Ini 2 orang yang minta tugasnya malas. Cepat nih, waktunya kalian habis kesini. Gara-gara ini dia baca nanti dong. Saya tuh mau baca kak. Kenapa kita membaca kelas Nami? Main sama rumah gue. Jawab cepat, waktunya berjalan terus. Nilai keaktifannya kalian nah. Kalau diam-diam berarti dan nilainya. Silakan dijawab itu. Ini temannya kalian. Semua momen ya saya. Baca. Jawabnya, jawab. Apa lagi? Ini langsung lihat juga dampak. Ini bisa pakai sini. Ini bisa pakai. Boleh, tapi kan dampak positifnya sih nah. Apa toh? Dipilih saja apa. Misal uang apakah melestarikan ini warisan budaya berarti dampak positifnya apa? Toh? Oke, jawab cepat toh. Kenapa? Apa yang ditanyakan? Yang ini dijawab juga. Enggak, itu materi, itu penjelasannya. Ini enggak cukup kak. Kenapa bahasanya sih enggak? Yang dijawabin. Di sini langsung. Di sini. Ini salah satunya. Bukan dipilih, dijawab. Dari cerita di atas, apa tanggung jawabmu jika kamu merupakan salah satu warga sekolah di Erlangga? Apa? Baca dulu ini makanya teksnya. Baca sama-sama. Jawabannya di bawah sini. Boleh di sini supaya cukup. Bukan dilengkari, dijawab bisa ini. Oke? Dijawab cepat, soalnya waktunya berjalan terus nah. Sampai mana nih? Yang tadi. Kenapa tidak yang kerja ini? Sabar. Saya bilang belum apa? Ini yang lainnya diam-diam saja. Tidak begitu. Kalau part untuk presentasi lain, kalian itu semuanya harus aktif jawab ini. Ini yang tidak aktif kan? Mereka Jawab itu. Saya baca ini saya. Sudah selesai kan tuh? Selesai kan? Itu materinya kan? Jangan saja. Kenapa? Sisa jawab. Ini contohnya sudah ada. Sisa kalian lengkapi berapa lagi? Ini ada semua di sini. Ini. Baca. Silakan jawab di sini. Boleh dijawab sini. Sini. Nomor 1 bagian A apa? Toh? Shoot. Jawab cepat, waktunya berjalan terus ini. Oke. Terus kita kak. Ini bukan ini. Sampai mana nih? Jawab nomor 1 apa? Ini dampaknya apa? Ini tuh berarti pelaksanaan tanggung jawabnya dari sini juga boleh kan ini? Pelaksanaan tanggung jawab berarti bisa ditulis kembali, tapi apa dampak positifnya? Kayak ini membayar pajak berarti berlangsung. Apa lagi? Tadi mana materinya kak? Susah nih juga kalian. Ini mana cepat? Ini contoh pelaksanaan berarti ini. Toh, ini jika kalian tulis. Iya.
Toh? Jadi lengkap itu? Berarti di sini lagi. Kan contoh pelaksanaan apa? Misal, apalagi kayak ini dong membayar pajak, berarti langsung pembangunan bangsa, mencintai dan melestarikan warisan budaya bangsa. Jadi apa dampak positifnya? Nah, jadi apa? Toh, paham? Nah, silakan tulis kembali. Kak ini kadang terus Nah, ini silakan jawab. Cut. Nilai yang aktif kalian ya. Kenapa? Ini juga. Siapa namanya? Iqbal. Iqbal, kamu? Kelompok berapa yang dua? Oh, dipilih kakak. Apa? Tidak. Dipilih kan ini kan dari jawab. Tidak dijawab. Dari cerita apa tanggung jawab jika kamu merupakan salah satu? Apa tanggung jawabmu? Lihat kalau ini apa tanggung jawabnya di sini? Berarti mematuhi aturan sekolah. Toh? Ini udah pergi jawab A. Iya, enggak apa-apa, langsung tulis. Apa mematuhi aturan sekolah? Terus yang kedua, apa manfaat? Apa manfaatnya jika semua warga menjalankannya? Apa manfaatnya kalau ini? Perhatikan ini, imbauan memakai masker ini terhindar dari apa kalau kita ikuti aturan sekolah? Apa? Betul. Jadi tulis jawabannya langsung ini. Buatlah kalimat ajakan. Kalimat ajakan, paham kalimat ajakan seperti apa? Kalimat ajakan. Ayolah, marilah. Ini. Silakan jawab. Kenapa ini? Kenapa asal? Sudah. Tadi Carla bilang. Beri tengah aja ke baca. Sama-sama sih. Langsung. Oh, masih ada. Makanya saya bilang ini. Lihatlah. Itu jawab itu. Ini lihat tujuannya untuk. Dari cerita apa tanggung jawabmu jika kamu merupakan salah satu warga sekolah? Apa tanggung jawabnya? Benar langsung. Apa tanggung jawabnya dari masalah ini, dari kasus ini? Apa tanggung jawabnya? Baca. Tujuannya untuk mencegah penularan penyakit COVID. Jadi apa tanggung jawabnya ini kalau kita warga sekolah? Mematuhi toh, mematuhi. Boleh mematuhi peraturan. Terus banyak kalian nanti kalian lupa. Terus ini ya. Sini. Berapa tak kembali tipik? Nomor 1. Astagfirullah ini. Oke. Terus yang kedua. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya kalau kita menjalankan imbauan tersebut? Supaya apa? Enggak, dari masalah ini. Ini. Manfaatnya. Kita tidak bermudah Dari masalah ini. Kalau kita ikuti itu himbauan untuk memakai masker, kita boleh. Beri bedo. Apalagi? Satu apa? Aturan. Pokoknya jawab, nah? Paham itu? Ada Jam berapa, Mina? 9. Kenapa ribut? Siapa yang main? Kasih tahu saya siapa? 2 orang ini. Siapa namanya? Diskusi Mina apa? Dani. Siapa punya belum? Sudah dipaham pertanyaannya, kenapa belum jawab? Ini. Jadi cepat. Apa itu?
Ini bantu temannya. Lihat nomor 1. Kenapa belum jawab? Oh Iya, ini Oh, dari apa cerita. tanggung jawab? dari cerita di atas apa tanggung jawab Dari sini apa tanggung jawab Kak dari masalah ini? sebagai kepala SD RKK mengimbau pada semua warga sekolah untuk melakukan gerakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke. Tujuan untuk mencegah penularan penyakit COVID-19 dan Supaya apa itu? Apa tanggung jawabnya? apa tanggung jawab Ya. positifnya mencintai dan melestarikan bangsa dan bangsa. Apa? Mencintai dan Melestarikan budaya bangsa. berarti bisa kalau kita melestarikan budaya bangsa itu berarti apa? Kalau di internasional mengapa? Mengharumkan toh? Mengharumkan nama bangsa bisa. Toh dampak positifnya toh? Atau lebih dilirik lagi sama negara-negara luar. Pokoknya toh? Karena kita mencintai dan melestarikan warisan budaya. Boleh juga apa ya? Mencintai dan jadi dampak positifnya budaya itu tidak pudar karena kita lestarikan. Budaya itu tidak pudar toh? Iya, tidak pudar. Maksudnya kan kalau biasa ada budaya terus tidak pernah dilaksanakan pasti sudah pudar. Maksudnya pudar itu tidak pernah lagi dilihat, tidak pernah lagi dilakukan, sudah hilang. Kalau berarti kita melestarikan berarti itu ada terus kayak misal gali apa daerahnya Jawa ada budaya apa? Budaya nggak pernah ke Jawa. Nggak pernah. Misal kalau di ini tuh Tolaki ada budaya apa Malulo tuh. Nah kalau dilestarikan terus itu berarti Dapat menarik pokoknya kalau misal Malulo kan tujuannya itu mempererat silaturahmi lah toh. Nah boleh. Paham. Ini kenapa belum diisi? di sini. Iya. Ini ada di sini contohnya. Baca ini. Contoh kan sudah ada yang satu memahami dan mengamalkan Pancasila. Mana tadi? Mana? Warga sekolah menjalankan himbauan. Semua ada yang di belakang ini. Enggak. Ini contohnya. Pokoknya kalian ambil sampai cukup. Kita ambil yang di sini dari sini. Iya, ini juga sini kan sama. Pelaksanaan, ini juga pelaksanaan, tapi ini ada dampaknya, toh? Oke, tulis sebelah sini. Jawab nih. Paham itu? Oke, jawab cepat ya. Sudah. Sudah. Mana nih? Sudah itu. Sisa satu. Sisa satu kotak. Ini sudah. Terus lihat. Coba lihat. Apa ini? ABC ini. Terus ini nomor 2, AB-nya lagi. Jawab, apakah Melani memiliki tanggung jawab, sikap tanggung jawab? Ya atau tidak? Terus apa bentuk tanggung jawabnya dari teks ini? Nah, jawab. Apa? Sudah? Tugas dapat disisihkan tepat waktu. Apa dapat timbul? Apa? Berarti kalau tugas disediakan tepat waktu apa? Dampak positifnya apa? Kan kalau dampak negatifnya lebih disiplin. Nah, boleh. Dapat nilai. Dari Tidak akan dimarahi. boleh. Nah, tulis nih. Itu jawab cepat itu. Kenapa tidak dijawab itu? Tidak akan dimarahi.
Kak, kenapa ikan pedagang paling aneh di Indonesia ikan mati? Kok dibilang segar? Ikan segar dijual. Banyak sekali ikan mati. Nah, paham pertanyaannya. Dari situ apa tanggung jawabnya jika kamu merupakan salah satu warga? Apa tanggung jawabnya? Apa nih? Kelanangan Apa tanggung jawabnya kalian dari cerita ini? ada begini Ini berarti itu termasuk apa? Mematuhi aturan. Ini tanggung jawab. Heeh. Ada tanggung jawab ini. Toh? Iya. Terus apa manfaatnya? Nah, kalau kita melakukan ini manfaatnya apa? Menjalankan himbauan ini apa manfaatnya? Manfaat sama tujuan sih. Apa manfaatnya? Agar penyakit COVID Mencegah. Terus ini lagi. Buatlah kalimat ajakan. Apa kalimat ajakan dari ini? Apa kalimat ajakan? Ayolah apa? ayolah mencuci tangan. Oke, jawab cepat. Jawab ditulis. Itu lagi apa yang kosong? Silakan jawab. Mana HP-nya nggak ada berapa? Masyarakat ini apa? Itu 837. Bagaimana nih? Oke, perhatian. Waktunya sisa 5 menit. Sambil latihan diskusi Mi, kalau sudah selesai. Apa? Ya. Apa? Menggunakan produk dalam negeri. Berarti dampak positifnya apa? Apa coba kalau kita gunakan produk-produk dalam negeri? Agar produk dalam negeri tidak dilupakan Dampak positifnya. dan dapat Sejarah kendala dulu. Ada sih tadi. Karena merupakan hasil karya anak bangsa, berarti kita harus melestarikan produk boleh. Jadi dampak dari kita menggunakan produk, berarti kita cinta mencintai bangsa kita sendiri boleh. Ini jawab juga sambil jawab ini. Sisa kalian pamin. Iya, waktunya sisa 5 menit nah. Oke, itu sudah. jawab untuk mengerjakan tugas yang Sudah, semuanya sudah. Itu. cipta lingkungan yang bersih dan sehat. Coba. Oke. Bagi tugasnya jangan bingung-bingung sebentar. Kak, dia moderator, saya membaca. Baca jawaban. Ini Pak, sebentar ada sisi pertanyaan. Iya. Ini empat, ini tiga. Dia gantian dengan anu. Oke, boleh in satu. Oke, Saya sudah. juga gantian sama gantian. Iya, boleh. Oke, sudah. Bersih dan sehat. Ini sudah. Apalagi yang belum? Banyak. Banyak. Ini sudah masuk mulai. Ini ada dampaknya sama dengan ini. Kalian tulis pelaksanaannya di sini. Tapi apa dampak positifnya? Saya mencintai dan melestarikan budaya bangsa. Dampak positifnya apa? Ini nih sama ini belajar. Sini maju depan. Kenapa di situ? Iya. Kalau bilang pelaksanaan tanggung jawab 1, melaksanakan kewajiban membayar pajak. Dampak yang ditimbulkan apa? Sudah selesai. Iya, dari tadi. Oke, sudah. Kelompok ini, selesaikan cepatlah. Sudah itu. Oke. Langsung bagian nah. Selesaikan cepat. Oke. Sini sudah.
Iya. Boleh dijelaskan, boleh. Yang tadi, ini kenapa ini belum? Ini kenapa belum jawab? Astaga. Iya, ini sisa ini saja. Ini sama, terus dampak positifnya apa? Toh? Ini jawabannya. Iya, sama. Kan pelaksanaannya. Apa pelaksanaannya, terus dampaknya apa? Dampak positifnya. Ada siapa yang mana? Iya, sekarang. Terus sifat deh. Baca soal dulu, baru Jangan. pertanyaannya. Jangan. Atau untuk baca pertanyaan. Iya. Satu. Dari Oke, perhatian. Waktunya habis. Siapa tadi? Oke, perhatian. Sudah, sambil latihan diskusi sudah. Siapa di luar yang selesai? Ya. Kelompok 1. Oke, kita sambil yang belum sambil kerjakan, sambil perhatikan temannya yang tampil. Silakan kelompok 1 tampil. Silakan kelompok 1. Jangan. Iya, belum satu saja. Siapa moderator? saya. Awas jatuh. Oke. Perhatikan temannya. Yang lain nggak usah ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil belum sama jawab. Ini sama dengan ini. Silakan pindahkan di sini. Terus dampak positifnya apa? Toh? Terus cepat. Kenapa ini cepat? Ini saja. Apa yang belum? Ini satu. Diskusikan. Sisa itu toh? Satu, memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan antar warga. 3. Menghargai perbedaan yang ada di masyarakat. 4. Tercipta lingkungan yang bersih dan sehat. 5. Menciptakan generasi yang disiplin. 6. Menghargai pendapat satu sama lain. Oke, sudah. Itu bagian contoh pelaksanaan. Sambil didengarkan, ada yang sama jawabannya? Sudah sesuai tidak contoh pelaksanaan tadi? Sudah sesuai? Sesuai? Oke. Lanjut ke yang kedua. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai Semuanya perhatikan. 1. Melaksanakan kewajiban membayar pajak. Dan 4 yang ditimbulkan berlangsungnya pembangunan bangsa. 2. Menghargai pendapat Sambil didengarkan, siapa tahu ada yang mau ditanyakan dari pelaksanaan dan dampaknya. 3. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan 4 yang ditimbulkan kuatnya suatu negara. 4. Menaati peraturan sekolah. Dan 4 yang ditimbulkan menjadi teratur dan disiplin. 5. Menjaga keamanan lingkungan. Dan 4 yang ditimbulkan mencegah tindakan kriminal. Contoh pencurian. Oke, dari pelaksanaan dan dampaknya, ada yang salah menurut kalian? Atau ada yang berbeda? Sama? Sesuai? Betul ya? Dari tadi sudah sesuai pelaksanaan sama dampak positif yang ditimbulkan. Oke? Oke, perhatikan yang lembar terakhir. Ayo berlatih, perhatikan jawabannya kalian. Nomor 1. A. Dari cerita di atas, apa tanggung jawabmu jika kamu merupakan salah satu warga di bawah MUI SD Erlangga? Jawab. A. Mengikuti peraturan yang diharuskan SD Erlangga dengan baik. B.
Apa manfaat jika semua warga sekolah menjalankan imbauan tersebut? Terhindar dari penyakit COVID-19. Yang ketiga, Ketiga, buatlah kalimat ajakan semua agar semua warga sekolah SD Erlangga mau menjalankan imbauan tersebut. Ayo melakukan Sudah. gerakan Sabar. 3M. sudah. Oh, sudah. Itu. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, perhatikan pertanyaan nomor satunya. Apa tanggung jawabmu jika kamu merupakan salah satu warga sekolah? Jawabannya Mengikuti peraturan yang diharuskan SD Erlangga dengan baik. ada yang sama. Sesuai tidak? Sesuai. Jadi kalau ada tadi berdasarkan redaksi kalimatnya, maka kita sebagai warga sekolah harus mengikuti peraturan di sekolah. Oke. Yang ketiga, buatlah kalimat ajakan. Contohnya? Ayo melakukan gerakan 3M. Nah, itu ajakan. Ayolah, marilah. Kata ajakan. Oke, nomor 2. Nomor 2. Apakah Melani memiliki sikap tanggung jawab? Iya, Melani teladan dalam mengerjakan tugas. Nomor 2. Apa bentuk tanggung jawab yang dilakukan Melani? Melani berjanji tidak akan lupa untuk mengerjakan tugasnya lagi. Oke. Silakan buka dulu sesi pertanyaan. Siapa tahu ada yang mau menanggapi atau menambahkan. Ini. Persilakan. Setelah presentasi dari kelompok kami membuka sesi pertanyaan. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kelompok 4. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Atau yang mau ditanggapi? Boleh, berdiri. Lihat tangannya. Apa dampak positif dari menggunakan produk dalam negeri? Apa dampak positif menggunakan produk dalam negeri? Kalian apa? Kalau pelaksanaannya menggunakan produk dalam negeri, berarti dampak positifnya apa? Apa? Diskusi. Hah? Ya, bisa tanya teman kelompok lain. Kalau ada yang tidak bisa jawab. Ya sudah, karena kelompok kami belum bisa menjawab, kami akan melempar ke kelompok lain. Apakah kelompok lain ada yang bisa menjawab? Oke, siapa yang bisa kelompok lain yang bisa jawab? Kalau pelaksanaan mencintai produk-produk dalam negeri itu dampak positifnya apa? Apa? Bicara saja. Apa? Kalau kita pakai produk-produk dalam negeri itu dampak positif yang ditemukan apa? Tapi mencintai. Boleh berdiri. Gak bisa jalan. Berdiri. Berdiri itu, lihat kamera. Oke, temannya mau menjawab. Perhatian temannya. Oke, jadi katanya kalau pelaksanaan tanggung jawab apa tadi memakai produk-produk dalam negeri, jadi dampak positifnya masyarakat lebih mencintai produk dalam negeri. Oke, silakan kembalikan sama penanya. Bagaimana saudara Gali sudah sesuai? Bagaimana Gali? Apakah jawabannya sudah tepat? Sesuai. Oke. Setelah presentasi dari kelompok kami, evidence kurang menunjukkan waktu dalam apa itu diskriminatif? Diskriminasi kayak kesenjangan begitu. Ada hal yang tidak bagus dilakukan. Diskriminasi.
perbuatan tidak baik lah. Perilaku menyimpang begitu. Berarti masyarakat tidak melawan. Jadi lebih terjaga dirinya. Oh, masyarakat Lebih baik begitu, lebih sopan. masyarakat lebih tinggi keamanannya. Bukan, perilaku. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Oke. Sebelum kita mengerjakan tes evaluasi, kalau mau tes dulu tuh fokusannya kalian. Tes kefokusan. Ikuti kata-kata Kahaba. Ikuti kata-kata Kahaba. Awan warna putih. Awan warna putih. Jilbab warna putih. Jilbab warna putih. Baju warna putih. Baju warna putih. Gigi warna putih. Gigi warna putih. Sapi minum apa? Minum susu. Padahal Carla bilang ikuti kata-katanya. Berarti jawabnya sapi minum apa? Kalian harus ikuti itu. Ada yang jawab tadi minum susu, minum air putih. Minum apa? Ada yang jawab minum air. Oke, berarti masih ada yang belum fokus. Sudah tahu triknya. Oke, sudah. Sekarang kita akan mengerjakan tes evaluasi. Waktunya cuma 10 menit. Jadi ini cuma pilihan ganda 10 nomor. Silakan tulis namanya, kelasnya, dan tanggalnya, oke? Nggak boleh kerja sama, kerja masing-masing. Iya. Jangan ribut. Langsung jawab. Sudah lagi belum? Langsung jawab, langsung lingkari karena itu bukan ganda. Bukan. Tulis namanya. Langsung jawab. Waktunya cuma 10 menit. Jadi jangan main-main. Dijawab, ditulis namanya, ditulis kelasnya. Kuisis. Ini enam. Oh. Satu lagi, berapa orang lagi? Enam. Sudah kebagian semua? Itu? Oke, sudah kebagian? 7. 2. 3. Opor. 4. Opor. 5. 6. 7. Oke, waktunya cuma 10 menit. Silakan dikerjakan, ditulis namanya. Jangan ada yang lupa tulis namanya. Langsung dilingkari di situ. Apa? Belum. Berapa orang? 7. 6. Nggak boleh jawab. Sudah. Oke, nggak boleh kerja sama, nah. Kerja individu masing-masing, jujur. Langsung dilingkari saja jawabannya karena ini pilihan ganda semua, oke? Tutup jawabannya, jangan sampai ada yang melirik. Harus jujur, nah. Kalau ada pertanyaannya yang tidak dipahami, ditanyakan. Saya rasa jawabannya pertanyaannya sudah jelas sih. Ini jawab sini? Tidak, ini kan pernyataan. Terus dari pernyataan ini yang menggambarkan sikap menaati kewajiban itu apa? Dari pernyataan ini membayar pajak ini, apa namanya? Ini. Jadi ini masuk apa? Nah, lingkarin. Oke. Dijawabnya jangan menghayal, jangan dilirik jawabannya temannya. Iya boleh. Mau disilang atau dilingkari, yang penting satu dilingkari, jangan 2. Nggak ditahu mana yang jawabannya nanti yang betul. Silakan jawab. Oke, nggak usah cerita nah, nggak usah kerja sama, jelas. Nggak usah kerja sama. Ada salah? Ya? Ada salah? Apa salah? Maksudnya?
maksudnya? Silakan dijawab. Nggak boleh melirik. Saya mau nilai kalian. Jika semua warga negara memiliki Kalau belum bisa dijawab, misal kalian langkai saja, langsung pergi di pertanyaan nomor berapa begitu. Jangan nge-stuck di pertanyaan yang kalian belum bisa jawab. Jadi jawab dulu yang bisa dijawab. Sudah ada yang mau selesai. Ayo, waktunya terus berjalan, nah. diskriminasi itu apa? Diskriminasi itu meningkatkan sikap diskriminasi. Nah, diskriminasi itu sikap yang menyimpang, sikap yang tidak bagus padahal. Diskriminasi, ada diskriminasi. Tidak apa ya? Ya, sikap yang menyimpang. Waktunya sisa 3 menit. Ayo dijawab. Jangan lupa tulis nama Nana. Ada yang sudah selesai kah? Dibaca kembali. Ya. Gimana ya? Sebenarnya yang mana yang benar gitu? Jadi tanggung jawab yang dimiliki, yang termasuk tanggung jawab yang kita dimiliki sebagai warga anggota masyarakat. Yang termasuk tanggung jawab di sini yang mana? Yang mana? Sudah paham kan? Yang lainnya paham? Dan kesatuan? Nah, tapi kalau menurutnya kamu sikap tanggung jawab itu yang mana? Kan di sini ada yang positif, ada yang tidak. Yang selesai kumpul. Pahami Dimas? Paham? Oke. Yang selesai boleh kumpul. Selesai dalam 5 menit 9 detik. Masya Allah. Selesai. Oke, sudah. Sudah. Oke, yang sudah silakan duduk kembali ke tempatnya. Nggak usah berkeliaran lagi. Oke, yang sudah silakan kumpul.
lihat jawabannya kalian. Oke, perhatian. Jadi tadi kita sudah belajar tentang apa? Tentang materinya tentang apa? Tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab sebagai warga negara. Ada dampaknya juga. Dampak positif dan dampak negatif pelaksanaan tanggung jawab. Terus yang terakhir ada apanya? Manfaat. Apa tadi tanggung jawab? Siapa yang bisa? Tanggung jawab itu apa? Sesuatu yang harus kita lakukan. Sesuatu yang harus dilakukan. Apa? Sesuatu yang wajib kita lakukan dengan penuh rasa, dengan sepenuh hati. Nah, jadi hak dan kewajiban itu saling berkaitan. Tanggung jawab itu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan sepenuh hati. Oke. Tadi contohnya apa? Tanggung jawab di kelas contohnya apa? Melaksanakan piket. Manfaatnya apa melaksanakan piket? Dapat belajar dengan nyaman. Jadi kalau itu dampak positifnya, kalau dampak negatifnya, kelas yang kokoh Belajar bau banyak DBD bisa jadi kena di lacinya banyak nyamuk, tidak nyaman, ada bau. Oke. Jadi itu materinya seharap tadi perhatian. Materinya tadi itu seharap punya semua. Silakan dicatat materinya karena cuma satu. Jadi sebagai bahannya kalian untuk dipelajari silakan dicatat materi tadi. Oke? Tugasnya kalian di rumah catat materinya. Dari penjelasan tadi ada yang tidak dipahami tentang hak, kewajiban, tanggung jawab, dampak sama manfaatnya. Ada yang mau ditanyakan? Apa lagi? Belum selesai. Apa pertanyakan? Sudah paham? Sudah bisa dibedakan hak, kewajiban sama tanggung jawab? Sudah, oke. Tadi sudah kumpul semua ini kan? Oke, jadi itu materi tadi tentang tanggung jawab. Perhatian. Jadi besok itu yang akan mengajar Kak siapa? Takdir dan Kandi. Kandi tentang SPDP materinya apa? Ya? SPDP apa? Ya? Membuat apa? Belum tahu. Itu hari dijawab asesmennya apa? Membuat apa? Poster. Oke. Kalau IPS belajar apa? Sejarah tentang kemerdekaan Indonesia. Oke? Oke, dipahami semua? Oke. Saya kira cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Nanti akan dilanjut pembelajaran selanjutnya itu IPA akan dibawakan oleh Kalisa. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.